adik-adik semua, kami guru-guru sekolah minggu hadir untuk adik-adik, hadir melalui media sosial. Saat ini kita akan mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Apakah adik-adik sudah mempersiapkan Alkitab? Persiapkan Alkitab dan juga uang persembahan. Kalau semuanya sudah siap, mari kita duduk tenang. Kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Tuhan. Kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi, selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhanlah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, ya senang kita ada di sini. Salam juga. Adik-adik, sekian lama kita tidak berjumpa. Ada beberapa hari ya, bukan hari lagi. Ada beberapa minggu kita tidak berjumpa. Adik-adik tidak hadir di gereja. Apa yang adik-adik lakukan selama ada di rumah? Ya, mungkin ada yang belajar. Ya, tugas utama adik-adik adalah belajar. Kemudian mungkin ada yang membantu orang tuanya. Ya, membantu memasak, membantu membersihkan. Semua adalah kegiatan yang positif. Kita mampu melakukan itu semua. Dan ya, mungkin ada yang ulang tahun ya Kak ya? Ada yang ulang tahun. Ya, benar. Ada teman-teman kita yang mau ulang tahun. Kemudian ada juga yang sakit, tetapi puji Tuhan dia boleh sembuh. Kita boleh melalui itu semua karena Tuhan telah menjaga kita. Tuhan memeliharakan kehidupan kita. Dan teristimewa minggu lalu kita boleh memperingati hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau menderita dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Dan dia boleh bangkit pada hari yang ketiga. Sungguh luar biasa cintanya Tuhan kepada kita yang mau menebus dosa-dosa manusia. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita semua. Mari kembali kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian oleh karena anugerah. Masih ingat pujian ini? Pasti masih ingat. Oke, Bapak Ibu juga ikut bergoyang dengan anak-anak.
yang menyedihkan, menyakiti hati Tuhan. Untuk itu, lewat kesempatan ini, Kakak mengajak kita semua untuk mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari adik-adik, kita semua berlutut dan kita mohon pengampunan daripada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersalah, tolong ampuni kami. Karena kita sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, saat ini mari kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Roma 6 ayat 8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita sudah mendengarkan berita anugerah, maka kita bersama-sama mengucapkan terima kasih Tuhan Yesus. Adik-adik, sekarang mari kita menyanyi lagu Lihat Betapa Besar. Petunjuk hidup baru yang akan menuntun kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih karuniakan kepada kita. Yang terambil dari Lukas 24 ayatnya yang ke-31 yang berbunyi, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia, tetapi Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita akan membaca mazmur secara bersama-sama. Mari adik-adik buka Alkitabnya dari Mazmur 21 ayatnya yang ke-14. Mazmur 21 ayatnya yang ke-14. Kalau kita sudah mendapat, mari kita baca bersama-sama. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memazmurkan keperkasaan-Mu. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Tetapi sebelumnya kita menyanyi Hai Kawan, Tahukah Kau? Kita buku terindah
kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mendengarkan cerita dari dalam Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami boleh mendengarkan cerita dari dalam Alkitab dengan baik. Ampunkan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita Alkitab. Siapa yang mau mendengarkan cerita Alkitab? Ya, karena semuanya mau mendengarkan cerita Alkitab. Kalau begitu, sebelum kita mendengar dan menyaksikan cerita Alkitabnya, semua adik-adik duduk yang manis. Semuanya duduk yang manis kembali. Nah, sekarang kita akan mendengarkan dan menyaksikan cerita Alkitab. Karena itu, mari kita mendengarkan dengan baik. Pada hari itu juga, 2 orang murid Yesus, mereka berjalan dari Yerusalem menuju sebuah kampung yang bernama Emmaus. Di dalam perjalanan, mereka sedang asik-asik bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Lalu, datanglah Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati mereka, tetapi karena ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka pun tidak mengenal Dia. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka yang bernama Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi para imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan telah menyalibkannya. Pada hari yang ketiga, beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur, dan mereka tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka melihat malaikat-malaikat yang mengatakan kepada mereka bahwa ia hidup. Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi kepadamu. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis dalam kitab suci tentang dia. Sewaktu mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu juga terbukalah mata mereka dan mereka mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu
mereka pun bangun dan mereka kembali ke Yerusalem. Mereka kembali ke Yerusalem menjumpai ke-11 murid Yesus di sana. Lalu mereka pun menceritakan apa yang telah terjadi kepada mereka. Mereka mengatakan bahwa Tuhan sungguh telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu mereka pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka bisa mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan, kita sudah menyaksikan tentang cerita Alkitab. Sekarang kakak mau tanya, siapa yang tahu cerita ini terambil dari mana? Wah, kakak-kakak yang ada di sini tahu tidak ceritanya diambil dari mana? Wah, sangat yakin. Pasti adik-adik di rumah masing-masing sudah tahu ceritanya. Ya, cerita kita yang tadi itu terambil dari Lukas pasal 24. Ya, semua ambil Alkitabnya, buka Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35. Ya, kalau sudah didapatkan, coba kita lihat tema atau judul ceritanya, yaitu Tuhan Yesus menampakkan diri di jalan menuju ke Emmaus. Ya, jadi adik-adik, cerita kita hari ini yaitu cerita tentang Tuhan Yesus yang menampakkan dirinya kepada murid-muridnya di jalan menuju ke Emmaus. Nah, adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus, mereka percaya bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, sekarang yang percaya bahwa Yesus sudah bangkit, ayo semua katakan amin. Kita katakan amin. Ya, demikianlah firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita semua. Nah, kita sudah mendengarkan cerita dari dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus sudah hidup. Semua bangkit berdiri, kita menyanyi hidup, hidup, Yesus hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus ku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesus ku hiduplah selamanya. Oh haleluya. Ya, adik-adik, minggu ini kita ada ayat hafalan yang terambil dari 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Kakak ulang ya, 2 Timotius pasal 2 ayat 8. Semua sudah dapat? Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Ingatlah
ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kita ulang ya. Sekarang kita pakai gerakan. Ayo adik-adik semua bangkit berdiri. Semuanya berdiri, kita menggerakkan ayat hafalan kita pada hari ini. Ayo semuanya. Ingatlah ini Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Kita ulang sekali lagi. Ingatlah ini Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Ya, kalau sudah dihafal, diingat, minggu depan kita akan menghafal kembali. Ya, adik-adik, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyiapkan persembahan kita dan kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil menyiapkan persembahan kita mendengarkan firman Tuhan dari Ibrani 13 ayatnya yang ke-15. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Amin. Kita membawa persembahan kita dan kita menyanyikan, Dia baik padaku, Dia baik padamu. Dalam doa syafaat kita pagi ini, kita akan mendoakan beberapa teman-teman kita yang bersyukur karena telah ditambahkan setahun lagi usianya, mulai dari tanggal 13 sampai tanggal 19 hari ini. Nama-namanya yaitu Seltiel, Hegeia, Gerald, dan yang terakhir adalah Kevin. Mereka inilah teman-teman kita yang bersyukur atas pertambahan usia. Dan juga kita akan mendoakan teman-teman kita atau orang tua kita yang sedang sakit. Dan juga tentunya kita tidak lupa mendoakan kehidupan kita yang saat ini kita alami. Mari adik-adik semuanya, mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan. Tuhan sudah menjaga kami, menyertai kami. Bahkan pada pagi hari ini kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Walaupun dalam keadaan yang berbeda Tuhan, karena kami harus beribadah di rumah masing-masing, tetapi kami terus bersyukur karena Tuhan masih memungkinkan kami untuk beribadah. Dan pada saat ini Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan kami, di mana Tuhan sudah menjaga dan memelihara kami, khususnya dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semuanya,
memberkati persembahan yang telah kami berikan, sehingga persembahan itu boleh digunakan dengan baik untuk pelayanan di tengah-tengah sekolah minggu. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan firman-Mu yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar dan baca pada pagi hari ini boleh terus tertanam dalam hati kami, dan kami boleh senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus telah bangkit untuk kami semua. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk terus mencintai firman-Mu dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pagi hari ini kami juga datang bersyukur bersama dengan beberapa saudara-saudara kami yang boleh merasakan sukacita karena pertambahan usia. Ya Tuhan, berkati sukacita mereka, berkati ungkapan syukur mereka. Kiranya Tuhan terus memberkati mereka dalam pertumbuhan, di dalam pendidikan, dan juga di dalam pergaulan sehari-hari. Kiranya mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang senantiasa takut akan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami doakan semua anak-anak sekolah minggu-Mu yang saat ini berada dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan yang akan menolong mereka satu persatu, memberkati segala usaha, memberkati segala obat-obatan, makanan dan air minum yang mereka makan dan minum, sehingga dari dalamnya Tuhan mereka boleh sembuh. Ya Tuhan Yesus, kami juga mendoakan semua anak-anak sekolah minggu-Mu, mulai dari anak Indria sampai anak remaja. Tuhan yang tahu keadaan mereka saat ini, khususnya di dalam menghadapi kehidupan kami saat ini Tuhan, di mana kami hanya bisa beraktivitas di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak-Mu, sehingga mereka boleh tetap tinggal di rumah dan boleh tetap beraktivitas dengan baik, tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya Tuhan Yesus, berkati juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang tetap setia mengajar anak-anak sekolah minggu-Mu walaupun melalui media sosial. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka semua, berkati dalam kehidupan dan juga di dalam pelayanan. Tuhan Yesus, tidak lupa juga kami mendoakan keadaan bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini yang saat ini berada di dalam pergumulan, di mana Tuhan kami harus menghadapi pergumulan penyebaran virus corona yang membuat kami tidak dapat beraktivitas di luar rumah. Tuhan tolong mampukan pemerintah, bahkan para medis untuk boleh menangani semuanya ini, supaya kami boleh kembali merasakan kehidupan yang lebih baik dan kami boleh menikmati kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini ungkapan syukur kami. Dengarkan doa kami Tuhan yang kami bawa dalam nama Tuhan Yesus yang tetap setia menjaga kami dan juga yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, mari kita bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Aku Diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, mulai dari bangun pagi, siang berganti malam. Aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati.
kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Tuhan melihat kita. Amin. Tuhan menjaga kita. Amin. Tuhan menyayangi kita. Haleluya. Amin.